Monggo silakan untuk yang selanjutnya yaitu mahasiswa yang ke-7 yaitu Pak Alvan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Sangkawi dan juga Bapak Guru Kamu, Pak Izam, dan juga berserta teman-teman seperjuangan, senasib seperjuangan PBG PAI 29. Izinkan izinkan kami untuk menjelaskan terkait modul ajar yang sudah kami buat, yang mana, mohon maaf, terkait hal ini, kami menjelaskan terkait bab 4 yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Yang mana pada materi kali ini saya membahas terkait sujud syukur, syahwi dan tilawah. Materi pokoknya adalah mendemonstrasikan sujud syukur, syahwi dan tilawah. Untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud syukur, syahwi dan tilawah. Kami di sini membahas terkait modul ketiga, yaitu pertemuan ketiga. Untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, syahwi, dan tilawah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Model pembelajarannya adalah PJBL, yang mana PJBL adalah Project Based Learning, yang mana nanti outputnya kita harapkan peserta didik bisa membuat suatu produk yang berharga dan bermakna untuk dalam kegiatan pembelajarannya yang kita hubungkan dengan TPACK, yaitu Teknologi Pedagogical Content Knowledge. Metode pembelajaran dalam hal ini, modul yang saya buat adalah yaitu terkait demonstrasi, di mana teori demonstrasi dalam pembelajaran menekankan penggunaan contoh atau model untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta didik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manusia belajar dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sesuatu itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau sintak dalam model PJBL yang TPACK. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar, di mana kita membawa anak-anak terkait, kan ini berkelanjutan antara pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kita membawa suasana hati anak-anak itu terkait bagaimana kalian pernah nggak sih mendemonstrasikan, mempraktekkan, dan lain sebagainya terkait sujud syukur, syahid, dan tilawah. Kemudian mendesain perencanaan produk. Jadi kita memantik anak-anak untuk merancangkan, ya, eh, produk yang apa yang akan kita kerjakan, dan eh, kegiatan apa yang kita lakukan. Kemudian menyusun jadwal, membuat timeline, dan lain sebagainya. Kemudian di tahapan yang keempat adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi ketika sudah berjalan kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru beraktivitas dan juga anak-anak melakukan apa yang kita instruksikan, memonitor, mempraktekkan bagaimana itu sujud syukur, mendemonstrasikan, dan juga terkait nanti tugasnya bagaimana, membuat apa, ya. Kalau di sini kita menginstruksikan nanti goal projectnya adalah membuat video tutorial atau mungkin video sinematik yang bisa di-up di media sosial atau mungkin di-up di medianya sekolah atau lain sebagainya. Kemudian menguji hasil sebelum di-share hasil dan lain sebagainya, kita melihat dulu, menguji hasil dari pekerjaan anak-anak, mengoreksi eh, praktek yang dikerjakan oleh anak ini sudah baik atau belum. Dan kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi pengalaman belajar. Kita bersama-sama dengan peserta didik mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini untuk kedepannya bisa dimanfaatkan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika menjalankan hidup dan kehidupan peserta didik itu bisa mengena di dalam hatinya, karena sejatinya kita menggodok di penerapan praktek ibadah yang dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu jenis asesmen, di mana ketika membahas terkait modul ini dan pembelajaran kali ini,
Pertama kan kita juga diagnostik ya, awal dulu kita melakukan diagnostik dan juga tes formatif ketika pembelajaran. Di awal kita kasihkan pertanyaan pemantik, kemudian kita giring perasaan dan pikiran anak-anak terkait hal-hal yang terkait fokus lebih demonstrasi ini, dan kemudian di akhirnya kita juga melakukan tes sumatif untuk mengukur dari kemampuan eh, pedagogiknya, kemampuan pengetahuannya, sikap dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvan. Selanjutnya di sini kami kembalikan kepada Pak Syarkowi dan juga Pak Izam. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Mohon izin Bapak Sarkowi, eh, Pak Alvan. Mungkin saya tidak masuk kepada teori ataupun prinsip ataupun apapun bentuknya, tapi mencoba saya ingin tahu sejauh mana wawasan kita terkait dengan kurikulum merdeka. Pak Alvan, menurut jenengan, nopo sih kurikulum merdeka niku? Kurikulum Merdeka menurut saya adalah kurikulum yang dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini. Karena tantangan zaman saat ini, ya seperti kita ketahui bahwasannya bonus demografi dan lain sebagainya, sehingga kurikulum ini hadir untuk menjawab tantangan pada saat ini, teknologi dan lain sebagainya, itu adalah jawaban dari realita kehidupan saat ini. Terus di dalam kurikulum merdeka, apakah setiap hasil akhir itu harus diakhiri dengan sebuah proyek, Pak? Pak Alvan? Kalau menurut saya, lebih spesifiknya bukan gelar karya ya, maksudnya produk, bukan produk yang harus dihasilkan oleh P5 itu, tapi proses yang harus ditekankan untuk memberikan eh, pembelajaran bermakna kepada anak-anak. Contohnya di sekolah kita kelas 7 itu menggarap terkait eh, bangunlah jiwa dan raganya, dan itu insya Allah akan menjadikan sesuatu yang bermakna walaupun produknya itu tidak produk tapi prosesnya yang kita tekankan. Kalau seperti itu, maka bagaimana strategi pengukuran hasil belajar ketika kita menggunakan sebuah P5 yang terintegrasi dengan kurikulum merdeka, Pak? Kalau bukan sebuah proyek akhir, kalau jenengan tadi menyampaikan tidak harus berupa proyek. Nah, kalau memang tidak harus berupa proyek, maka bagaimana strategi kita dalam mengukur hasil belajar siswa dalam implementasi kurikulum merdeka yang kita terapkan dalam P5? Strategi untuk mengukurnya kita bisa, kalau semua kita tekankan di P5-nya, semua di sekolah kita membangun ibadahku bahagia dan kesempurnaan akhlakku, yang mana kebetulan itu temanya dari PAI, yang mana menggodok terkait bagaimana ibadah yang baik terkait agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya. Bagaimana kesuksesannya? Kalau menurut saya kita lihat aja. Kan kita sebagai guru kan juga mengamati dari proses awal sampai akhir. Oh ternyata ada perubahan sikap yang baik. Anak-anak sudah sholat 5 waktu, gak suka misu-misu. Terus kemudian apa lagi ya? Gak pacaran mungkin, atau melakukan hal-hal yang baik yang integrasinya kepada sifat akhlak mulia. Kalau menurut saya seperti itu. Dan itu juga kan harus dicari alat ukurnya, bagaimana kita mengamati siswa kita dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Akhlak. Pak Alvan pernah mendengar dengan pembelajaran kolaboratif, dengan istilah pembelajaran kolaboratif. Sedikit pernah kolaboratif kalau nggak salah, kita harus bisa apa ya, dengan pelajaran yang lain itu harus bisa gitu mungkin, Pak ya. Atau mungkin pemahaman saya seperti itu. Kalau diterapkan dalam P5, pembelajaran kolaboratif itu seperti apa sih, Pak? Kalau ada kata semisal saya yang dari guru agama, kolaboratif dengan guru biologi, atau mungkin kolaboratif dengan yang lainnya, atau seperti apa mungkin pandangan jenengan pembelajaran kolaboratif dalam P5? Pembelajaran kolaboratif di P5 menurut saya itu kalau semua di IPA terkait terkait
balik, kan bisa terjadi pada apa namanya itu fase atau anak-anak yang sudah Pubertas. puberitas ya, puberitas dan lain sebagainya itu bisa dikaitkan antara ilmu agama dengan ilmu sains, dan juga ada mungkin dasar hukum dari Al-Quran atau hadis yang bisa dikaitkan, karena sejatinya ilmu agama kan menaungi ilmu-ilmu yang lainnya, kalau menurut saya seperti itu. Pernah kolaboratif, Pak? Gimana Pak? Pernah kolaboratif dalam pembelajaran, entah itu DP5 atau di IKM-nya? Kalau pembelajaran di SMP 1 banyak sekali titipan-titipan dari SSK atau mungkin apa itu banyak sekali. Terus kemudian kalau P5-nya alhamdulillah sudah berjalan, dan insya Allah kalau kolaboratifnya sudah berjalan juga. Dan makanya di proyek yang pertama kelas 7 itu kita menekankan ke akhlak anak-anak itu, yang mana kita sebagai inisiator dari GPAIS terkait bagaimana menekankan akhlak terus ibadah. Kan anak biasanya kalau SMP kan sholatnya masih belum sempurna dan sebagainya, itu mungkin alhamdulillah sedikit berjalan walaupun tantangan dan lain sebagainya banyak sekali. Oke. Terima kasih Pak Alvan. Semoga menginspirasi kita semuanya. Kembali ke Pak Iqbal. Siapa Izam? Terima kasih banyak. Mohon izin untuk mengecek kolom diskusi, nggih. Sepertinya di kolom diskusi ada pertanyaan dari Pak Syarkowi. Teman-teman seperjuangan, senasib seperjuangan PBG PAI 29, izinkan kami untuk menjelaskan terkait modul ajar yang sudah kami buat, yang mana maaf terkait hal ini. Kami menjelaskan terkait bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, yang mana pada materi kali ini saya membahas terkait sujud syukur, syahwi dan tilawah. Materi pokoknya adalah mendemonstrasikan sujud syukur, syahwi dan tilawah. Untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud syukur, syahwi dan tilawah. Kami di sini membahas terkait modul ketiga, yaitu pertemuan ketiga. Untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, syahwi, dan tilawah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Model pembelajarannya adalah PJBL, yang mana PJBL adalah Project Based Learning, yang mana nanti outputnya kita harapkan peserta didik bisa membuat suatu produk yang berharga dan bermakna untuk dalam kegiatan pembelajarannya yang kita hubungkan dengan TPACK, yaitu Teknologi Pedagogical Content Knowledge. Metode pembelajaran dalam hal ini, modul yang saya buat adalah yaitu terkait demonstrasi, di mana teori demonstrasi dalam pembelajaran menekankan penggunaan contoh atau model untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta didik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manusia belajar dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sesuatu itu. Selanjutnya langkah-langkah atau sintak dalam model PJBL yang TPACK. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar, di mana kita membawa anak-anak terkait, kan ini berkelanjutan antara pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kita membawa suasana hati anak-anak itu terkait pernah nggak sih mendemonstrasikan, mempraktekkan, dan lain sebagainya terkait sujud syukur, syahwi, dan tilawah. Kemudian mendesain perencanaan produk. Jadi kita memantik anak-anak untuk merancanakan ya produk yang apa yang akan kita kerjakan, dan kegiatan apa yang kita lakukan. Kemudian menyusun jadwal, membuat timeline, dan lain sebagainya. Kemudian di tahapan yang keempat adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi ketika
sudah berjalan kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru beraktivitas dan juga anak-anak melakukan apa yang kita instruksikan, memonitor, mempraktekkan bagaimana itu sujud syukur, mendemonstrasikan, dan juga terkait nanti tugasnya bagaimana, membuat apa ya. Kalau di sini kita menginstruksikan nanti goal project-nya adalah membuat video tutorial atau mungkin video sinematik yang bisa di-up di media sosial atau mungkin di-up di medianya sekolah atau lain sebagainya. Kemudian menguji hasil sebelum di-share hasil dan lain sebagainya, kita melihat dulu, menguji hasil dari pekerjaan anak-anak, mengoreksi praktek yang dikerjakan oleh anak ini sudah baik atau belum. Dan kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi pengalaman belajar kita bersama-sama dengan peserta didik, mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini untuk kedepannya bisa dimanfaatkan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika menjalankan hidup dan kehidupan peserta didik itu bisa mengena di dalam hatinya, karena sejatinya kita menggodok di penerapan praktek ibadah yang dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu jenis asesmen, di mana ketika membahas terkait modul ini dan pembelajaran kali ini, pertama kan kita juga diagnostik ya, awal dulu kita melakukan diagnostik dan juga tes formatif ketika pembelajaran. Di awal kita kasihkan pertanyaan pemantik, kemudian kita giring perasaan dan pikiran anak-anak terkait hal-hal yang terkait fokus lebih demonstrasi ini, dan kemudian di akhirnya kita juga melakukan tes sumatif untuk mengukur dari kemampuan pedagogiknya, kemampuan pengetahuannya, sikap, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya di sini kami kembalikan kepada Pak Syarqawi dan juga Pak Izam. Terima kasih Pak Iqbal. Mohon izin Bapak Syarqawi, Pak Alvan. Mungkin saya tidak masuk kepada teori ataupun prinsip ataupun apapun bentuknya, tapi mencoba saya ingin tahu sejauh mana wawasan kita terkait dengan kurikulum merdeka. Pak Alvan, menurut jenengan napa sih kurikulum merdeka niku? Kurikulum merdeka menurut saya adalah kurikulum yang dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini, karena tantangan zaman saat ini ya seperti kita ketahui bahwasannya bonus demografi dan lain sebagainya, sehingga kurikulum ini hadir untuk menjawab tantangan pada saat ini, teknologi dan lain sebagainya. Itu adalah jawaban dari realita kehidupan saat ini. Terus di dalam kurikulum merdeka, apakah setiap hasil akhir itu harus diakhiri dengan sebuah proyek, Pak Alvan? Kalau menurut saya lebih spesifiknya bukan gelar karya ya, maksudnya bukan produk yang harus dihasilkan oleh P5 itu, tapi proses yang harus ditekankan untuk memberikan pembelajaran bermakna kepada anak-anak. Contohnya di sekolah kita kelas 7 itu menggarap terkait bangunlah jiwa dan raganya, dan itu insya Allah akan menjadikan sesuatu yang bermakna, walaupun produknya tidak produk, tapi prosesnya yang kita tekankan. Kalau seperti itu, maka bagaimana strategi pengukuran hasil belajar ketika kita menggunakan sebuah P5 yang terintegrasi dengan kurikulum merdeka, Pak? Kalau bukan sebuah proyek akhir, kalau jenengan tadi menyampaikan tidak harus berupa proyek. Nah, kalau memang tidak harus berupa proyek, maka bagaimana strategi kita dalam mengukur hasil belajar siswa dalam implementasi kurikulum merdeka yang kita terapkan dalam P5? Strategi untuk mengukurnya kita bisa, kalau semua kita tekankan di P5-nya, semua di sekolah kita membangun ibadahku, bahagia, dan kesempurnaan akhlakku, yang mana kebetulan itu temanya dari PAI, yang mana
menggodok terkait bagaimana ibadah yang baik terkait agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya. Bagaimana kesuksesannya? Kalau menurut saya kita lihat aja, kan kita sebagai guru kan juga mengamati dari proses awal sampai akhir. Oh ternyata ada perubahan sikap yang baik. Anak-anak sudah sholat 5 waktu, nggak suka misu-misu, terus kemudian apa lagi ya, nggak pacaran mungkin, atau melakukan hal-hal yang baik yang integrasinya kepada sifat akhlak mulia. Kalau menurut saya seperti itu, dan itu juga kan harus dicari alat ukurnya bagaimana kita mengamati siswa kita dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Akhlak. Pak Alvan pernah mendengar dengan pembelajaran kolaboratif, dengan istilah pembelajaran kolaboratif? Sedikit pernah. Kolaboratif kalau nggak salah, kita harus bisa dengan pelajaran yang lain itu harus bisa gitu mungkin Pak ya. Atau mungkin pemahaman saya seperti itu. Kalau diterapkan dalam P5, pembelajaran kolaboratif itu seperti apa sih Pak? Kalau ada kata semisal saya yang dari guru agama, kolaboratif dengan guru biologi, atau mungkin kolaboratif dengan yang lainnya, atau seperti apa mungkin pandangan jenengan pembelajaran kolaboratif dalam P5? Pembelajaran kolaboratif di P5 menurut saya itu kalau semua di IPA terkait balik, kan bisa di IPA ada fase atau anak-anak yang sudah pubertas dan lain sebagainya, itu bisa dikaitkan antara ilmu agama dengan ilmu sains, dan juga ada mungkin dasar hukum dari Al-Quran atau hadis yang bisa dikaitkan, karena sejatinya ilmu agama kan menaungi ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau menurut saya seperti itu. Pernah kolaboratif Pak? Gimana Pak? Pernah kolaboratif dalam pembelajaran entah di DP5 atau di IKM-nya? Kalau pembelajaran di SMP 1 banyak sekali titipan-titipan dari SSK atau mungkin apa itu banyak sekali. Terus kemudian kalau P5-nya alhamdulillah sudah berjalan, dan insya Allah kalau kolaboratifnya sudah berjalan juga. Dan makanya di proyek yang pertama kelas 7 itu kita menekankan ke akhlak anak-anak itu, yang mana kita sebagai inisiator dari GPAIS terkait bagaimana menekankan akhlak terus ibadah. Kan anak-anak biasanya kalau SMP kan sholatnya masih belum sempurna dan sebagainya, itu mungkin alhamdulillah sedikit berjalan walaupun tantangan dan lain sebagainya banyak sekali. Oke, terima kasih Pak Alvan, semoga menginspirasi kita semuanya. Kembali ke Pak Iqbal. Siapa Izam, terima kasih banyak. Mohon izin untuk mengecek kolom diskusi, nggih. Sepertinya di kolom diskusi tidak ada pertanyaan dari Pak Syarkowi. Recording stopped. Oke, kalau saya lihat Pak Syarkowinya sudah masih on nggih Pak Izam nggih.